Coba deh bayangin, ada seorang pemuda yang besar dan tumbuh di bawah bimbingan langsung salah satu tokoh paling penting dalam sejarah. Nah, itulah kisah Ali bin Abi Thalib yang akan kita bahas. Perjalanannya ini bukan cuma cerita lama loh, tapi semacam panduan ya tentang gimana sih keberanian dan kebijaksanaan itu dibentuk. Ini jadi pertanyaan penting kan? Gimana caranya seorang anak muda yang notabene tumbuh di bawah bayang-bayang seorang nabi justru bisa jadi pahlawan legendaris dengan namanya sendiri? Apa sih yang membentuk dia? Nah, yuk kita coba telusuri bareng-bareng momen-momen kunci yang menempa keberanian, kebijaksanaan, dan ya keimanannya yang luar biasa. Oke, kita mulai dari awal ya. Setiap pahlawan itu kan pasti punya titik awal. Nah, bagi Ali, fondasi karakternya itu dibangun sejak dia, masih kecil banget, di lingkungan yang super istimewa. Jadi, Ali ini bukan cuma sekedar sepupu. Dia benar-benar tumbuh besar di dalam rumah Nabi Muhammad. Coba deh bayangin, setiap hari dia tuh menyerap langsung pelajaran soal akhlak mulia, soal kebijaksanaan, ya langsung dari sumbernya. Ini pendidikan karakter yang harganya nggak ternilai kan? Nah, sekarang kita masuk ke sebuah momen krusial. Sebuah pilihan. Pilihan yang dia buat di usia yang, ya ampun, muda banget. Tapi justru pilihan inilah yang akan menentukan jalan hidupnya selamanya. Disinilah untuk pertama kalinya dia menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Betul, baru 10 tahun. 10. Coba pikirin deh, di usia segitu, kita-kita mungkin lagi asyik-asyiknya main kan? Nah, Ali justru dihadapkan pada sebuah keputusan yang luar biasa besar, yang akan membentuk, ya, seluruh sisa hidupnya. Penting banget nih buat kita ngerti konteksnya. Saat itu, menerima ajaran baru ini tuh bukan perkara gampang. Resikonya besar banget, bahkan bisa mengancam nyawa. Tapi Ali, di usianya yang masih segitu, sama sekali nggak ragu. Ini loh bukti pertama dari keyakinan dan pendiriannya yang, wow, kokoh banget. Tapi kan, keyakinan aja nggak cukup, iman itu harus diuji. Dan ujian buat Ali ini, bukan main-main. Ujiannya datang dalam bentuk tantangan yang mempertaruhkan nyawanya. Oke, ini momen yang, tegang banget. Jadi ceritanya kaum Quraisy itu berencana membunuh Nabi Muhammad di malam hari. Ali tahu rencana ini. Dan apa yang dia lakukan? Tanpa ragu sedikit pun, dia menawarkan diri buat ambil resiko paling tinggi, tidur di kasur Nabi sebagai umpan. Supaya apa? Supaya Nabi Muhammad bisa lolos dari Makkah dengan selamat. Ini bukan cuma soal berani loh. Ini adalah bentuk pengorbanan dan kesetiaan yang, mutlak. Dan ternyata, keberaniannya di malam itu baru permulaan. Begitu masuk medan perang, Ali ini jadi pilar kekuatan utama. Di pertempuran-pertempuran besar kayak Badar, Uhud, sampai Khaybar, dia itu selalu ada di garis depan. Makanya sampai dijuluki Singa Tuhan. Namanya aja udah bikin lawan gemetar loh. Nah, salah satu momen yang paling legendaris nih, itu pas penaklukan benteng Khaybar. Ada cerita kalau dia itu sampai merobohkan gerbang benteng dengan kekuatannya yang luar biasa. Gila kan? Kisah inilah yang akhirnya benar-benar mengukuhkan statusnya sebagai pahlawan yang kayaknya sih nggak terkalahkan. Jadi pejuang hebat itu satu hal. Keren. Tapi gimana ceritanya kalau pedang sudah diletakkan dan tanggung jawab memimpin umat yang besar ada di pundak? Nah, takdir membawa Ali ke fase berikutnya dalam hidupnya. Di sini kita bakal lihat sisi lain dari karakternya yang, sama luar biasanya. Oke, biar kita semua punya gambaran yang sama ya. Ali ini adalah khalifah keempat. Maksudnya, pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad. Dan ini bukan sekedar jabatan biasa. Dia mewarisi sebuah tanggung jawab yang super besar, memimpin dan menjaga komunitas yang lagi tumbuh pesat. Dan, ya pastinya, menghadapi banyak banget tantangan. Nah, ini dia nih yang bikin dia jadi pemimpin yang lengkap banget. Kekuatan fisiknya itu diimbangin sama karakter yang luar biasa. Dia itu terkenal super adil, nggak pandang bulu sama sekali, bijaksana, nasihat-nasihatnya itu abadi, masih relevan sampai sekarang. Terus, meskipun dia pemimpin, gaya hidupnya itu sederhana banget. Dan yang paling penting, dia cinta banget sama ilmu. Selalu mendorong orang lain buat belajar dan mikir. Oke, jadi kenapa sih kisah Ali ini masih penting banget buat kita sekarang? Jawabannya simpel, karena warisannya itu bukan cuma catatan sejarah yang berdebu, tapi isinya itu penuh hikmah dan pelajaran hidup yang abadi. Coba kita renungkan bareng-bareng kutipan ini.
Nilai seseorang tergantung pada apa yang ia lakukan dengan baik. Simple ya, tapi dalam banget. Ali itu seakan-akan ngajarin kita kalau nilai sejati seseorang itu bukan dari jabatannya, bukan dari hartanya, tapi dari kontribusi dan keahlian apa yang dia kasih ke dunia. Jadi, apa nih yang Anda lakukan dengan baik? Jadi, apa nih yang bisa kita bawa pulang dari kisah hidupnya? Pertama, keberanian. Keberanian buat berdiri teguh demi kebenaran, nggak peduli apa risikonya. Kedua, kesetiaan. Setia sama prinsip yang kita yakini. Ketiga, semangat buat jadi pembelajar seumur hidup. Jangan pernah berhenti cari ilmu dan merasa udah cukup tahu. Dan terakhir, kekuatan sejati itu justru datang dari kesederhanaan dan kerendahan hati. Nah, sebagai penutup saya mau ninggalin Anda semua dengan satu pertanyaan ini. Di tengah dunia kita yang, ya kita tahu kompleks banget, ini kira-kira teladan Ali yang mana yang paling kita butuhin saat ini? Apa keberaniannya buat membela yang benar? Keadilannya sebagai seorang pemimpin? Atau mungkin semangatnya yang nggak pernah padam buat terus belajar? Karena kisah Ali bin Abi Thalib ini bukan cuma buat dikagumi, tapi buat jadi cermin bagi kita semua.